Yang ketiga, penaksiran hasil pengerjaan hitung bilangan pecahan. Kita lihat yang bagian A, penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Ya, penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Kita lihat contoh. Contoh soal ini disajikan dalam bentuk soal cerita. Misalnya, Andi bersepeda dari rumah ke rumah Anto, dari rumah ke rumahnya Anto sejauh 1,9/10 km. Setelah itu mereka bersepeda ke taman sejauh 2,1/10 km. Pertanyaannya, taksirlah jarak yang ditempuh Andi. Nah, kita lihat di sini bentuk pecahannya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, untuk melakukan penaksiran pecahan campuran seperti ini, kita fokus di bilangan pecahannya. Ya, di bilangan pecahannya. Dari suruhannya, taksirlah jarak yang ditempuh Andi. Berarti soal ini soal penjumlahan. Sekarang, untuk mengerjakannya kita bisa buat dulu garis bilangan. Garis bilangan, lalu pada garis bilangan itu kita letakkan nilai pecahan. Bilangan pecahan dari kiri menuju ke kanan. Jadi semakin ke kanan nilai pecahannya semakin besar. Misalnya yang paling kiri kita mulai dari 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 dan seterusnya sampai 10/10. Nah, bilangan pecahan yang berpenyebut dan berpembilang sama, berpembilang dan berpenyebut sama, misalnya 10/10, itu nilainya sama dengan 1. Nah, untuk menjawab soal ini, menggunakan garis bilangan ini, kita menggunakan titik acuan. Titik acuan. Jadi dari garis bilangan yang panjang ini, dari 0/10 sampai 10/10 ini, kita membuat titik acuan, yaitu titik acuannya adalah 0, 5/10 dan 1. Jadi dari bilangan 0/10 sampai 10/10 ini, anak-anak membaginya menjadi 3 bagian sama besar. Ya, jadi 0/10 dibagi sama besar di sini, ya, di 5/10 sini. Dan di yang terakhir sini yaitu 10/10 atau 1. Jadi titik acuan yang kita gunakan adalah bilangan 0 pada pecahan, 5/10 yang di tengah-tengah, dan 1 di 10/10 yang paling terakhir atau paling kanan. Nah, sekarang kita lihat pada garis bilangan nilai 9/10 yang pada soal, 9/10 pada soal, kita lihat di garis bilangan sini 9/10 lebih dekatnya kemana? Lebih dekatnya ke 10/10 atau 1, atau lebih dekatnya ke 5/10, atau lebih dekat ke 0/10. Ternyata setelah kita lihat 9/10 lebih dekat ke 10/10. Maka pecahan 9/10 ini ternyata mendekati angka 1. Mendekati angka 1. Jadi 1/9/10 kalau kita bulatkan, maka dia akan menjadi 2. Dibulatkan 1/9/10 mendekati 2. Kenapa? Karena 1 pada bilangan bulat ditambah dengan 1 hasil pembulatan tadi, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi diulangi, 1/9/10 itu mendekati 2. 2 didapat dari 1 pada bilangan bulat
ditambah dengan hasil penaksiran dari 9 per 10, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang pertama. Lalu tadi mereka bersepeda ke taman sejauh 2 per 10. 2 per 10 ya, itu juga sama, kita selalu lihat di garis bilangan. Di garis bilangan angka 2 1 per 10, angka 1 per 10, kita fokus saja di dia punya angka pecahan ya. Nah, fokus dulu dia punya angka pecahan. Pada garis bilangan angka 1 per 10 ini, pecahan 1 per 10 ini lebih dekatnya kemana? Lebih dekatnya ke 1 per 10. Dengan melihat titik acuan 0, 5 per 10 dan 1 ini, 2 per 10 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 per 10, atau lebih dekat ke 5 per 10, atau lebih dekat ke 10 per 10. Ternyata setelah kita lihat 1 per 10, ternyata setelah kita lihat 1 per 10, dia lebih dekat ke 0 per 10. Maka 1 per 10 ini kita bulatkan atau kita jadikan mendekati 0. Mendekati 0. Maka 2 per 10 mendekati 2. Kenapa mendekati 2? Karena 2 dari bilangan bulat ditambah dengan hasil pembulatan 1 per 10 tadi mendekati 0, maka 2 tambah 0 sama dengan 2. Setelah itu, tadi suruhannya kan taksirlah jarak yang ditempuh Andi. Maka suruhannya seperti itu, maka kita jumlahkan. Nah, menjumlahkan berarti kita tadi sudah kita lakukan pembulatan, maka tinggal kita jumlahkan hasil pembulatannya. 1 9 per 10 ditambah 2 1 per 10, tadi hasil pembulatannya adalah 2. Ditambah dengan 2 hasil pembulatan dari 2 1 per 10, maka 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi jarak yang ditempuh Andi kira-kira 4 km. Nah, ini yang saya kasih contoh adalah penaksiran hasil penjumlahan atau hasil penjumlahan. Untuk pengurangan juga caranya sama seperti ini. Lakukan dulu pembulatan, baru hasil itu dihitung. Entah itu dijumlahkan atau dikurangi atau dikali atau dibagi, caranya sama, yaitu menggunakan garis bilangan. Lakukan dulu pembulatan, baru kita hitung dia punya hasil pembulatan itu. Terima kasih.